Oleh makhluk, sepakat nggak? Ada nih ya katanya Tuhan tapi digantung oleh makhluknya. Enggak sepakat. Oh ya enggak sepakat. Yang apa? Yang dulu ya Bang. Jadi kalau itu. Jadi kalau ada Tuhan yang digantung oleh makhluknya tuh bukan Tuhan ya. Tuhan yang digantung. Ya. Oh iya Bang. Itu. Oh iya. Itu yang digantung itu menurut apa di itu yang terkutuk itu Bang. Oh yang terkutuk yang digantung. Yang digantung tuh yang terkutuk. Bentar ya. Habis itu ya sepakat nggak dia itu tidak diperanakan dan tidak beranak? Wah kalau masa Tuhan beranak? Enggak Bang. Enggak, baik. Jadi kalau ada yang katanya Tuhan tapi diperanakan bukan Tuhan itu ya? Bukan. Masalahnya gini logika setelah ini penjelasannya kalau sampai Tuhan itu punya anak bercucu-cucu takut kita salah apa sampai salah atau kita memukul apa ya cucunya Tuhan cucunya. Iya ada cucu Tuhan nanti gitu ya. Cucunya gitu. Wah rasanya nanti ada cucu Tuhan, ada bapak Tuhan, ada ibu Tuhan, ada nenek Tuhan. Kan susah gitu ya. Terus sepakat nggak dia itu tidak ada yang sama dengan makhluknya, tidak setara dengan makhluknya? Bingung Bang. Itu pertanyaannya bingung ya. Baik Bang, saya tanya biar Anda nggak bingung. Abang manusia betul? Oh iya jelas. Oh iya, saya kan manusia juga, Bang. Sama. Kalau kita makan nasi pantas nggak? Oh iya, memang makanan sehari-hari itu Bang. Tapi kalau kita makan kotoran pantas nggak? Enggak pantas Bang. Enggak pantas. Iya Bang, Anda manusia, saya manusia, nggak pantas makan kotoran. Kan bagi manusia itu ada yang tidak pantas, betul? Banyak Bang, banyak. Nah banyak. Kira-kira ya bagi Tuhan pantas nggak dia jadi manusia? Tuhan pantas nggak jadi manusia. Kalau sampai dia jadi manusia Bang, setelah sekarang logikanya sekarang. Kalau kita nggak ngerti kalau dia Tuhan bisa kena tabrak Bang. Yang saya pertanyakan sama Anda nih, jawab singkat. Kira-kira pantas nggak Tuhan jadi manusia? Dia Tuhan loh ya, bukan manusia. Tapi pantas nggak dia jadi manusia? Penjelasan. Oh nggak pantas Bang, nggak pantas. Nanti sampean itu. Ya iya. Sebelumnya. Bukan protes Bang. Bagi manusia aja ada yang tidak pantas, ada juga bagi Tuhan pasti yang tidak pantas. Kan gitu logikanya. Kita yang manusia aja ciptaannya ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Jadi nggak pantas Tuhan itu jadi manusia, nggak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Oke, sepakat? Nggak pantas Tuhan itu tadi digantung manusia, kan betul? Betul. Makanya kan kita sepakat tadi, kalau ada Tuhan yang digantung manusia bukan Tuhan. Nah jelas Bang. Jadi gini Bang ya, semua yang saya ucapkan itu ada di Quran. Nanti saya cari-cari Al-Quran. Nih ya, nanti Anda buka aja Al-Quran yang ada terjemahannya. Nih saya kasih sedikit pemahaman tentang Allah kayak gimana ya Bang ya, dan Anda bisa ambil rekamannya di YouTube saya juga nanti gitu.
Nah, Jadi Tuhan itu menurut kepercayaan Islam yang kata Anda minta baca-baca tadi, nih saya kasih surahnya. Quran surah Asy-Syura ayat 11. Di situ ada di potongan kalimatnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Jadi sifatnya itu beda dengan makhluk, mukhallafatul lil hawadits. Jadi kalaunya ada yang sama dengan Anda, bisa Anda lihat, bisa Anda pikirkan, itu bukan Tuhan. Pasti. Terus ada di dalam Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Jadi kalau ada Tuhannya bisa dipoligami, yang 3 diikat jadi 1, itu bukan Tuhan gitu. Ya, itu dulu Anda pegang. Dia esa, bukan lebih dari 1. Kalau ada konsepnya lebih dari 1, jelas itu tertolak, ya, bukan Tuhan. Terus Allahus Shomad, dia tempat bergantung seluruh makhluk. Nah, makanya saya tanya Anda tadi, dia bergantung, tempat bergantung seluruh makhluk. Kalau ada Tuhannya yang digantung oleh makhluk, jelas bukan Tuhan. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi kalau ada yang katanya Tuhan tapi diperanakan, bukan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dia. Jadi dia bukan manusia kayak Anda, terus bukan makhluk yang besar, lebih besar dari bumi, bukan. Nah, jadi tidak ada yang menyamai dirinya. Terus Bang, kalau kita lihat lagi Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu ya Bang ya, dia tidak mengantuk. Dia tidak tidur gitu. Bukan tidur seperti manusia. Tapi Allah itu mengurusi segala makhluknya, bukan diurusi oleh makhluknya. Nah itu ya. Kalau ada ya Tuhan diurusi oleh makhluknya, bahkan sampai-sampai Tuhannya itu disidangnya oleh makhluk, itu bukan Tuhan. Gitu. Jadi hindari Tuhan yang sama dengan kita ya, yang bisa dilihat, yang diurusi manusia, yang disidang manusia, yang digantung manusia, yang dilahirkan manusia, itu jelas bukan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia. Jadi seperti itu Bang, sedikit penjabaran dari saya, semoga dimengerti gitu ya. Iya Bang. Ini Bang, saya mau turun. Makasih penjelasannya. Tapi sebelum saya turun ini Bang, kami kawan-kawan ini minta dibaca-bacain apa itu menurut keyakinan Abang, supaya yang benar tetap ada pada kami gitu. Maksudnya yang benar tujuannya. Bang, mari kita gunakan otak gitu ya, gunakan akal. Di Al-Quran itu selalu menekankan gunakan akal gitu. Kata Al-Quran, afala tatafakkarun, apa kamu nggak mikir? Afala ta'qilun, apa kamu kagak punya akal? Nah tuh, maka dari itu ya kita gunakan akal. Nih ayat yang saya kasih sama Abang ya. Sebenarnya saya mau murojaah juga tentang ayat ini dan menjelaskan sedikit. Nih, Anda nanti buka Quran surah Al-Ghasyiyah. Di situ kayak gini bunyinya Bang. Ya, Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana hewan unta itu diciptakan? Kenapa kita disuruh memperhatikan unta? Karena nggak ada manusia yang bisa menciptakan kayak unta. Unta itu kulitnya bisa dipakaikan jaket, dibikin jaket melindungi musim dingin. Unta itu bisa diminum susunya. Unta itu bisa dimakan dagingnya. Unta itu dia bisa membawa barang yang banyak. Unta itu dia bisa menyimpan air yang banyak. Unta itu bisa dikendalikan oleh yang lebih lemah dari dia. Ada nggak ciptaan manusia seperti itu? Nggak ada. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan seperti itu, yang multiguna, semuanya berguna gitu. Tuh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at
Coba Anda pikir, Anda tuh di luar rumah, pandang langit. Kira-kira siapa yang meninggikan langit yang tanpa tiang? Buat Anda itu, nggak mungkin langit meninggi sendiri, nggak mungkin. Tuh. Wa Ya, ya. ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung itu ditegakkan? Ada yang manusia bikin gunung? Ada nggak? Yang di dalamnya ada api, ada lava yang bisa meledak. Ayo, di samping Ya. gunung, lereng gunung tuh bisa ditumbuhi tumbuhan yang mana tanahnya subur. Nggak ada yang bisa manusia kayak gitu, Bang. Kan kayak gitu. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Lalu bagaimana bumi ini dihamparkan? Maksudnya dihamparkan itu, kok kenapa ketika Anda turun dari luar rumah Anda menginjak tanah ini stabil, bisa Anda injak. Pasti ada yang membuat stabil bumi ini. Kan gitu. Maka dari itu, fadzakir, maka peringatkanlah. Innama anta mudzakir, saya hanya memberi Anda peringatan, Bang. Lasta alaihim bimusaitir, tapi saya tidak berkuasa terhadap Abang. Illa man tawalla wa kafar. Setelah penjelasan saya ini, Abang berpaling dari Tuhan semesta alam, lalu menjadi kafir, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah akan mengazab Anda dengan azab yang paling besar di neraka. Coba kalau kita lihat, ya, kita lihat manusia yang terdahulu yang dia sangat sombong gitu dengan Tuhan. Contoh Raja Namrud. Raja Namrud mati gara-gara lalat masuk ke kepala. Hewan kecil bisa mematikan raja gara-gara menantang Tuhan. Fir'aun yang berkuasa sana sini sampai dia menantang Tuhannya Nabi Musa. Apa Fir'aun? Mati juga di laut. Udah berapa banyak kaum Lut, kaum Sodom yang dulu menantang firman Tuhan, jangan laki-laki sama laki-laki, langsung dibalik tuh kotanya oleh Tuhan. Maka dari itu, Bang, kembalilah ke Islam sesuai dengan janji Anda dulu di dalam rahim ibu Anda. Tuhan bertanya kepada Anda, alastu bi rabbikum. Betul kan? Itu Aku ini Tuhan. dalilnya, Pak. Ada di Al-Quran surah Al-A'raf. Anda waktu sebelum dijadikan manusia, bentuk Anda itu roh. Anda ditanya oleh Tuhan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka Anda menjawab, qalu bala syahidna. Anda bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan Anda yang menciptakan Anda, gitu. Setelah itu, ingatan itu dihapus, Anda dilahirkan ke muka bumi. Dari rahim ibu Anda. Nanti setelah Anda mati, rekaman itu akan ingat kembali dan langsung diperlihatkan kepada Anda. Maka ketika Anda kafir, maka letak Anda di sijin dan dalam neraka. Karena Anda telah ingkar kepada janji Anda sendiri bahwa Allah itu Tuhan, tapi Anda malah menuhankan yang lain selain Allah. Maka Anda letaknya di neraka nanti, karena Anda mengingkari janji Anda sendiri. Maka dari itu, Bang, maka dari itu kembalilah kepada Tuhan yang menciptakan Anda, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak terlihat, tidak digantung manusia, tidak pernah tidur, dan memberi rezeki setiap waktu kepada Anda. Coba, Bang, Anda pikir ya, kita di dunia ini setiap detik menghirup oksigen, betul nggak? Ya, Bu. Ya, Bang. Kita menghirup oksigen. Coba kalau kita lihat di rumah sakit, satu tabung oksigen itu 25.000. Kalau kita kalkulasikan, itu oksigen dalam satu hari dihirup, maka dalam sebulan kita bayar ke Tuhan hampir 7 miliar sebulan. Nah, tuh. Jadi kurang apa Tuhanmu terhadap kamu? Gitu. Ya. Marilah bersyukur kalau Anda masih bernapas. Untung-untung Anda hidup nggak bayar sama Tuhan gitu. Iya, Bang.
Kalau dia minta bayar setiap manusia 7 miliar sebulan, berapa banyak manusia di muka bumi ini? Kaya betul Tuhan itu. Maka dari itu kembalilah sebelum napas berhenti di tenggorokan Anda. Tuh nanti ada Bang, Quran surah Al-Waqiah, Anda buka lagi sedikit. Falaula idza balagatil hulqum. Tuh, maka kamu akan melihat ketika napasmu di tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun. Padahal pada saat itu waktu Anda di tenggorokan nih ya, di tenggorokan ini napas mau mati, Anda akan ditunjukkan Tuhan yang benar gitu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Padahal Tuhan itu sangat dekat kepada Anda, lebih dekat dari urat leher Anda. Kalau la in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa tidak dikuasai oleh Tuhan, Anda nanti mati, kembalikan sendiri ruh Anda, bisa nggak? Nggak bakal bisa gitu kalau Anda sudah mati. Gitu Bang. Maka Bang, orang yang mendustakan lagi sesat, wa amma in kana minal mukadzibina dhalin fanuzulun min hamim. Akhir hayatnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka, yang mana di dalam neraka itu dia disambut dengan air yang sangat panas. Fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Dia akan dibakar dalam neraka. Inna hadza lahu haqqul yakin. Sesungguhnya ini adalah keyakinan yang betul-betul akan terjadi. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka dari itu ya bertasbihlah, ingatlah Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang maha agung. Gitu Bang. Tasbih itu apa Bang? Tasbih itu menyucikan nama Tuhan. Nama Tuhan siapa? Jelas di Al-Quran. Dia ada mengaku innani anallah. Dia adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budani. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Atau wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Gitu. Tambah pusing Bang. Tambah pusing penjelasannya. Iya. Makanya ya saya bilang kalau orangnya konslet, ya diskusi sama saya tambah konslet dia. Cuman Gitu. kalau saya bantah Bang, nanti kalau saya bantah tadi penjelasan Abang itu siapa yang dengar kan gitu. Kalau saya, masalahnya kan saya sama Abang, sampean yang ngomong saya yang dengar. Kan sebelumnya gantian lah ya. Iya. Ayo kembali kepada Tuhan yang menciptakan Anda, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tinggikan namanya gitu ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Gitu. Allazi khalaqa wa sawwa. Yang menyempurnakan kamu, yang menciptakan kamu dan menyempurnakan kamu. Tuh. Oke. Semoga mau mikir Bang. Ya. Ini pikirannya konslet. Makasih Bang. Konslet. Iya. Oke, kalau gitu saya akan gantikan Abang dengan kawan Kristen yang antri di bawah lama nunggu gitu ya. Oke. Oke. Selamat malam Bang. Semoga mendapat hidayah ya. Malam. Tadi saya ada hubungi si Pak Dehe. Mana ya Pak Dehenya? Kok belum minta naik ya dia? Pak Dehe. Kristen ketakutan udah naik teman-teman. Iya, Kristen jangan naik katanya, ketakutan udah. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Itu Malam Bang. Silakan dibuka dulu kameranya. aduh, kebetulan lagi tidur, Cuk. Oh ya udah, kalau bangun nanti silakan naik lagi ya. Beres kan kayak gitu. Kalau kau lagi tidur nanti ya, kalau udah bangun silakan naik lagi.
Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Ustaz Yusuf. Malam Bang. Bang, Kristen atau Katolik? Puji Tuhan, Kristen Protestan sejak lahir. Oh, Protestan. Bang, kalau si tinjak itu apa sih Bang? Saya mau tanya. Kalau bahasa saya si tinjak itu si penendang gitu. Aku tinjak ikan. Kan kayak gitu. Itu apa sih Bang? Kalau si tinjak itu? Marga. Oh, marga. Marganya tukang tinjak, teman-teman. Kira-kira nih apa nih yang mau kita diskusikan malam hari ini? Kalau diskusi sih enggak. Kita gini, selaku umat beragama, gitu. Ada baiknya kita hanya memperimankan yang diajarkan agama kita, gitu. Oh, kalau seperti itu saran abang sarankan dulu kayak Edis, kayak Bom Bom, kayak Saifuddin Ibrahim. Ngapain bahas Islam mereka yang Kristen itu? Tahu dong. Hah? Kalau Salah bang gini bang. Kalau anda Kristen seharusnya anda mengingatkan sesama Kristen. Ngapain kau bahas Islam gitu? ya kan Forum mereka. saya kan nggak mungkin saya orang Ustadz Yusuf saya udah ingetin dia, ini saya udah ingetin, kan nggak harus seperti itu konsepnya. Semua Oh, diingatkan. gini. Tapi kan saya juga Perbaikan itu bang. Perbaikan itu diawali dari diri sendiri. Salah kalau abang Kristen menegur umat Islam, salah, bukan malah baik. Kalau anda mau terjadi perbaikan, perbaiki tubuh kekristenan. Contoh kayak Edis, nah perbaiki dulu tuh. Ngapain dia bahas agama orang, sedangkan dia Kristen? Iya, tapi gini loh, dari awal kita ingatin yang namanya kami agama Kristen ini, mayoritas kami Kristen, sejarahnya nggak pernah mengusik. Kalau nggak pernah diusik, itu pribadi kami Kristen ya. Kami Kebalik bang, kebalik kalau anggapan anda kayak gitu. Kalaunya Kristen pasti mengusik, itu pasti. Contoh, bentar saya kasih dulu contohnya. Di Indonesia, Kristen mengusik Islam duluan. Contohnya, nih penamaan kitab Anda, Alkitab. Ini nama lain dari Al-Quran. Nih, Alkitab nih, ya. Tuh, makanya saya bilang ya, kalau Kristen Indonesia pasti mengusik duluan ke Islam. itu Contohnya nih kitab Anda aja nih mengusik Islam duluan. Nah, ini jawaban saya. Alkitab, Ustadz bilang itu meniru Al-Quran. Kata alnya itu ya mungkin ya. Apanya? Bukan kata saya. Al-Quran, Alkitab meniru kata dari Al-Quran. Seperti itu maksudnya kan? Bukan karena itu juga alasannya. Tadi Karena yang namanya Alkitab, makanya dengarkan. Yang namanya Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Nah, makanya kalau Anda ke Arab Saudi, Anda ngomong Alkitab, Anda akan dikasih Quran. Bukan kitab Anda yang ini. Makanya Alkitab itu terkenal di Arab adalah Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena ada ayatnya di Quran. Nih, kau baca. Biar kita paham ya teman-teman semuanya, saya tampilkan Latinnya nih. Sabar. Nih. Zalikal kitabu. Nih, kosakatanya. Zalikal kitabu. Zalika Alkitab. Kitab? Alkitab apa nih? Al-Quran. Kitab, bukan Alkitab. Alkitab itu Al-Quran dalam bahasa Arab. Ustadz itu jangan samakan Alkitab dengan kitab. Di situ yang disebutkan. Ini Alkitab. Nih, Alkitab. Kau bisa baca nggak? Itu enggak, itu Ini bukan apa? bahasa saya, itu tulisan Arab. Ini Alkitab. Yang kamu kata tadi Alkitab. Nih, makanya Latinnya nih Alkitabu. Apa yang dimaksud Alkitab? Al-Quran. Tuh. Jadi gini loh,
Ustadz ya, saya hanya berpikir secara dewasa dan secara manusiawi. Saya itu nggak membandingkan antara Alkitab dan Al-Quran. Yang saya maksud, sudahlah kan gitu. Jadi kalaupun ada Ya, yang kalau- ingat, ya saya juga di sana, di sebelah berbicara seperti itu dan kasih saran seperti itu dan komentar juga seperti itu. Kita namanya manusia ini saling membutuhkan. Jadi kalau yang namanya menghujat itu hanya memecah belah. Jadi Baik, saya jawab dulu Bang ya. gini loh Ustadz, perang dunia itu udah berakhir, jangan dijadikan perang agama. Nanti ke perang dunia kelebaran kau bahas di situ. Iya, Saya perang akan jawab dulu. nggak perlu. Jadi kita hanya sebagai manusia ini berpikirnya itu sudahlah, jangan terlalu memporak-porandakan situasi ruah makin Bang. ruah begitu. Bang, kalau perang dunia lagi nanti Kristen menjajah Indonesia lagi gitu. Makanya nggak usah ke sana. Itulah. Ya, Itulah. makanya saya bilang nggak usah ke perang dunia. Nanti kalau perang dunia, Kristen menjajah Indonesia lagi. Terulang lagi gitu sejarah kejahatan Kristen. Maka dari itu nih saya jawab ya atas tanggapan Anda. Ini saya sudah sering menyampaikan kepada Kristen, bahkan saya sampaikan ke lembaga Kristen, saya akan berhenti diskusi lintas agama. Saya akan bahas agama saya aja, kecuali 3 syarat yang dilakukan Kristen. Saya akan berhenti bahas Kristen kalau 3 hal ini dilakukan Kristen. Pertama, ya, tidak ada lagi misionaris Kristen yang menjajakan Kristen ke pintu-pintu rumah umat Islam. Dari Aceh sampai Papua. Jangan ada lagi umat Kristen mengetuk pintu rumah umat Islam lalu menjajakan Kristen dan menjajakan Yesus. Jangan ada. Itu yang pertama. Saya nggak Yang pernah kedua, mengikuti. ya. Saya Makanya bentar. Saya selesaikan 3 ini dan saya bisa kasih bukti semuanya. Oke? Yang kedua, hentikan di platform media sosial manapun, baik TikTok atau YouTube, Kristen seperti Edi, Saifuddin Ibrahim, Kristen-Kristen yang buka live yang membahas agama saya. Hentikan itu. Nah, itu bisa diurus Kristen sendiri, menghentikan mereka yang bahas Islam. Itu yang kedua, hentikan bahas Islam dari umat Kristen. Yang ketiga, ini diubah ini. Ini diubah nih. Kalau kitab kau namanya Bible dari Yunani, ngapain kau ngambil nama lain Al-Quran saya? Terus kosakata Alkitab, kosakata Allah, kosakata Rasul, kosakata Roh Kudus, kau hilangkan semua dari kitab kau. Tuh. Baru saya nggak akan bahas Kristen lagi. Kalau kau masih mencatut nama Tuhan saya, ngambil lain nama kitab saya, sampai kiamat saya kejar. Bahkan sampai ke lubang tikus saya kejar. Gitu. Jadi kalau kau menyarankan, lebih baik begini, imani aja masing-masing kepercayaan kita. Bullshit bagi saya. Tidak di agama kalian ya. Seperti itu. Kalau di agama kami tidak mengajarkan yang seperti itu. Kalau agama Anda tidak mengajarkan, ngapain ngambil istilah-istilah Islam, coba? Tidak ada mengambil istilah-istilah Islam. Kita kembali ke zaman dulu. Agama siapa yang duluan? Kalau gitu saya mau tanya, dari mana kau dapat nama Alkitab? Saya tanya agama siapa duluan ada. Saya tanya dulu, dari mana penamaan Alkitab ini Anda ambil? Pertanyaan saya dulu jawab. Agama siapa duluan ada? Nanti kita bahas. Mau Islam atau Kristen dulu, nanti kita bahas. Kau jawab dulu. Dari mana penamaan kitab kau ini Alkitab? Dari mana? Pertanyaan saya aja kamu nggak sanggup jawab. Pertanyaan saya aja nggak kamu jawab, kau malah nanya. Nih, saya tanya kitab kau sendiri, kau tahu nggak dengan kitab kau? Penamaan Alkitab ini dari mana kalian ambil? Ayo, jawab. Sok toleransi, tapi apa? Nama kitabnya ngambil dari agama lain. Makanya saya bilang Kristen teriak toleransi bullshit, Bang. Ya, buang-buang liur basi gitu. Penamaan kitab mereka aja, Kristen atau Katolik, Alkitab, ngambil nama lain kitab orang.
Lalu kau teriak toleransi. Benerin dulu kitab kau dulu, dari ajaran kau, baru kau teriak toleransi. Ah gitu. Silakan kau tanggapi. Keluar sendiri dia. Keluar sendiri kan gitu. Keluar sendiri kau. Ya. Gak laku. Mau pendeta es campur pun ke sini ya, atau pemuka-pemuka lembaga kalian ke lab saya ya. Lalu mengajukan toleransi, bahas agama sendiri-sendiri. 3 syarat tadi harus kalian penuhi. Kalau tersisa 1 aja ya, saya akan kejar kalian sampai lubang semut. Kalau Islam nggak ada yang kekristenan dalam istilahnya kan kayak gitu. Istilah Islam ada nggak biblos dalam Quran atau Yesus dalam Quran? Nggak ada. Islam nggak ada kekristenan. Tapi Kristen ke Islaman macam mana? Nggak jelas gitu. Mohon maaf ya teman-teman, saya sambil makan buah apel dan pir karena apa? Buat pembuluh darah bagus gitu. Halo, selamat malam. Malam juga bang. Open cam dulu bang. Islam atau Kristen? Kristen, Protestan. Silakan bang di open cam dulu. On game atau di mana nih? On cam. Silakan. Kita tanya jawab. Gelap di sini abang. Ke tempat terang dulu lah kau. Ya. Soalnya kalau yang nggak jelas, saya ngapain ngomong sama orang nggak jelas kan gitu. Mukanya aja nggak kelihatan. Siapa bang? Alasan kau aja kan? Alasan kau aja. Yaudah, kau mau diskusi tentang apa ya? Diskusi tentang apa bang? Gak ada ini bang. Saling toleransi aja. Ya tadi jawaban saya kalau menyerukan toleransi gitu. Itu jawaban saya 3 hal tadi. Kita akan toleransi, Indonesia akan damai jika 3 hal dilakukan Kristen yang saya sebutkan tadi. Gitu. Tenanglah bang, duduk gitu. Pakai baju, jangan niru Tuhan kau nggak pakai baju. Emang ada masalahnya bang kalau nggak pakai baju? Kurang adab. Ya wajar ya teman-teman, di Kristen nggak ada diajarkan akidah akhlak. Makanya Nggak ajaran ada diajarkan Islam adab. itu jahat-jahat ya. Contoh? Contohnya itu banyak ustaz itu yang mualaf katanya. Minum Ustaz kencing mualaf? apa itu? Maksudnya? Orang Muslim itu minum kencing hewan itu apa itu di Arab itu? Di Arab. Bang, Di Arab, kira-kira kamu lebih mau minum kencing hewan atau kencing sendiri kira-kira? Nih, dengar dulu bang, jangan ngomong dulu. Enggak, saya mau tanya kamu Saya dulu mau nanya, masalahnya. saya mau nanya sama kamu. Perbandingannya. Apakah Maksud saya ada- perbandingannya. Saya turun dulu bang, nggak usah. Ditanya nih ya, kira-kira lebih baik minum kencing hewan atau minum kencing sendiri dalam Kristen? Ini kan dalam Kristen minum kencing sendiri dan makan tai sendiri. Nih, 2 Raja-Raja 18 nomor 27 ya, sering saya udah tampilkan ini ayat ya. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan ee-nya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Udah belum kau minum air kencing kau sama di jus itu ee? Ini teman-teman jus ee ini serem. Jadi kalaunya saya disuguhkan ya teman-teman antara 2 nih ya. Saya apakah minum kencing unta atau minum jus ee? Saya lebih baik ya minum kencing unta.
daripada minum jus sendiri, ya kan kayak gitu. Coba teman-teman yang di bawah, kalau saya suguhkan kencing unta sama jus kau sendiri, ya mana yang kau pilih? Kencing unta atau sendiri yang kau jus tadi? Aduh, ya. Nah, naik lagi dia. Kenapa kau turun? Sudah belum kau minum minum kencing kau sendiri, Bang? Dengar dulu. Jangan banyak bicara dulu. Saya tanya dulu sama kau. Udah belum minum kencing kau sendiri sama tai kau sendiri? Nih, sananya ini. Nih. Nah, Ayatnya nih, ayat di iya, kitab sananya kau. dulu, Bang. Dengar dulu, Bang. Kau Jangan nanya banyak lagi, ngomong dulu. Bang. saya tanya satu hal aja sama kamu. Kamu kan Aduh, udah nanya ya tadi masalah Tuhan, kencing unta. Ya Tuhan Yesus. Nih saya tanya kau. Diambil nyawanya ini orang kayak gini yang lawan terus. Yesus aja nggak bisa ambil nyawa saya. Nyawa Yesus yang diambil tentara Romawi. Jangan kau bolak-balik. Nyawa Yesus aja diambil tentara Romawi. Kenapa ya ajaran orang Islam itu, Bang? Aduh, Saya lihat di video itu, Bang. Kok Nih kalau itu gelap apa artinya gelap saya maksudnya turunin itu? nih. Hah? Kalau gelap open cam dulu kau yang Minum waras air dulu. kencing hewan bawa batu itu. Aduh, Bang, di mana ini? Buka dulu wajahmu mana, kita bahas. Aduh, jangan banyak bicara dulu, Bang. Iya, Agamamu kau mana itu wajah kurang kau? jelas. Jangan bahas Udah, kau turun dulu ya. Agama kau nggak jelas. Ya, pertama Yesus ya itu tidak dapat berbuat apa-apa. Mau cabut nyawa saya. Nyawa Yesus yang dicabut tentara Romawi. Terus tadi saya cuma nanya satu samamu. Sesuai kitab kau, ya sudahkah kau makan jus kau sendiri? Terus kalau masalah batu, kalian kan penyembah batu. Coba buka kitab kalian. Yesus itu adalah batu. Nih, Tuhan kalian tuh memang batu, ya. Nih. Aduh, nggak percaya nanti dia teman-teman. Nih, Tuhan kalian tuh batu, ngapain kalian sembah batu? Kan gitu. Nih, Yesus adalah batu. Oh, jadi ngapain kalian sembah batu? Ngapain kalian sembah batu? Makanya kan Tuhan kalian disebutkan tuh ya. Nih, Allahku kan kayak gitu. Gunung batuku. Oh, nih. Allahku gunung batuku. Jadi Tuhan kalian tuh batu. Lengkap memang ajaran kalian ini disuruh nyembah batu, suruh makan jus sendiri. Lengkap emang gitu ya, lengkap. Sudah disuruh nyembah batu, suruh minum kencing sendiri, jus sendiri, kan kayak gitu. Apalagi banyak masih ya di kitab kau ini kalau mau saya jabarkan. Sabar ya teman-teman semuanya. Kita lanjut. Open cam dulu. Kalau nggak open cam kita turunkan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang. Islam Bang, Islam Ustaz, Islam. Ada yang mau disampaikan? Ada gini Pak Ustaz, tadi kan Iya, sore itu, bentar Bang. Ya tadi sore itu Saya kena di report Kamalnya. lagi ini. Bentar, Ya, bentar ya. Kena pembatasan bentar. iya saya. Di Iya. report teman-teman. Dihentikan, dibatasi. Waduh. Oke, Abang mau nyampaikan apa? Kita akan pulang habis ini, silakan. Iya, oke Bang. Oke Ustaz. Hmm. Apa namanya Bang Billy tadi
Bang Yosef Billy tadi kan, kita naik di Komalnya tadi Pak Ustadz. Nah di sana ada teman-teman kita Kristen juga naik di sana, dan Bang Billy kan diajak debat. Nah diajak debat, jadi dia memilih di Komalnya Pak Ustadz. Di Komalnya Pak Ustadz Boleh, katanya biar Bang adil. Billy-nya enggak. Itu katanya. Bang Billy-nya enggak ada ngomong ke saya. Kita disuruh tadi menyampaikan, karena kan Pak Ustadz kan kemarin udah aktif soalnya. Dia minta kesediaannya Pak Ustadz untuk memediasi gitu katanya. Kalau bisa malam ini katanya. Boleh. Boleh Katanya dia kalau belum Bang begini Billy tadi. mau sampaikan Sama aja. temannya itu 8K. Oh iya, siap. Ntar saya share ke beliau. Oke Pak Ustadz, gitu Boleh. aja, Pak Ustadz. Bilang aja ke Bang Billy. Kalau Bang oke dah. Billy-nya bingung di mana lab saya, Oke. bilang WA saya gitu ya. Bang Billy punya WA saya dia. Oke, siap Pak Ustadz. Oke. Oke. Pak Ustadz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang muslim, saudara-saudariku yang muslim, kita akan live streaming ulang ya, yang 10.000. Sekarang 8.800 karena live saya ini di report gitu ya, di report. Maka kalau kita teruskan live-nya, takutnya nanti malah kena 1 minggu gitu ya di banetnya. Jadi kita harus live ulang dulu ya teman-teman, gara-gara jus tadi. Gara-gara jus harus rungkat dulu. Kepanasan yang minum jus dikasih ayatnya, makanya heran saya teman-teman, tok ini pun alergi dia sama ini. Heran saya sama Bible ini, tok aja alergi dia. Aduh. Janganlah kau main report kayak gitu ya. Jus itu memang betul ada ayatnya di kitab kau. Loh, kalau malah lab saya yang di report kalian. Aduh, jadi teman-teman kita akan live streaming ulang ya, masuk kembali ya kawan-kawan semuanya. Tapi sebelum itu nih teman-teman semuanya, saya mengajak ya, karena jam 10 malam juga, sekali lagi ya, saya mengajak Anda ya untuk kita bantu ponpes yang terkena banjir di Aceh ya, melalui yayasan yang saya bina, untuk kita belikan mushaf Al-Qur'annya ya teman-teman semuanya, untuk mereka belajar. Semoga menjadi amal jariah untuk kita. Tidak henti-hentinya saya mengajak Anda semuanya untuk beramal jariah kepada kawan-kawan kita yang ada di Ponpes Aceh yang terkena banjir kitabnya. Mari kita belikan mushaf Al-Qur'annya dan salurkan bantuannya melalui yayasan yang saya ini ya teman-teman. Nih, Yayasan Iman ini adalah yayasan yang saya bina gitu ya, untuk teman-teman menyalurkan bantuan ke Aceh, ke Ponpes Aceh yang memerlukan mushaf Al-Qur'an dan kitab-kitab gitu ya. Di screenshot aja dulu teman-teman. Oke. Nih saya matikan dulu ya kolom komentarnya biar teman-teman bisa screenshot nih. Nih. Beberapa ini aja, beberapa detik aja ya saya matikan. Nih, screenshot aja dulu. Nah, biar bersih gitu. Oke. Nih. Yang di YouTube ya silahkan, tuh ada langsung di YouTube ya keterangannya. Saya kasih note. Dan di Bank Syariah 73392077757, dan kita sudah menyalurkan bulan ini per tanggal 12 sekitar 15 juta lebih ya bantuannya udah gitu. Penyalurannya teman-teman dapat dilihat ya di websitenya, di website kita ya. Nih, di website kita tentang kami. Bentar. Aduh, ngelak teman-teman nih. Ngelak kayaknya. Nanti saya bukakan websitenya ya. Nih, silakan. Oke. Teman-teman, saya akan ini lagi ya. Saya akan kembali live streaming dan silakan masuk kembali. Yang di YouTube, jangan kemana-mana. Hanya beberapa detik aja saya putus gitu ya. Teman-teman, saya akan live kembali yang di YouTube, jangan kemana-mana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.